Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan dari cerita Bokek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 8. Tan Hui memenuhi permintaan Lucian untuk mencabut jarum merah di punggungnya. Lucian merogoh saku, mengeluarkan 2 batang jarum perak, memberikan jarum-jarum itu kepada Tan Hui. Tan Hui menurut saja apa yang diperintahkan Lucian. Mula-mula menusuk jarum pada luka, terus menusuk jarum ke titik-titik saraf, sampai pada titik saraf yang seharusnya hanya diketahui oleh suaminya saja. Tan Hui pun lupa bahwa perbuatannya itu melanggar pantangan, melanggar susila, melanggar hukum keluarga, ketika ia berbisik menjanjikan kepada Lucian untuk menurunkan ilmu peringan tubuh yang luar biasa dari keluarganya. Tan Hui telah lupa akan segalanya dan mengejar kesenangan yang tidak kunjung puas. Sampai berpekan-pekan, Tan Hui dan Lucian berdiri di dusun sunyi, bermain cinta di samping berlatih ilmu ginkang yang diturunkan oleh Tan Hui kepada kekasihnya. Rahasia kehebatan terletak pada latihan pernapasan, semedi dalam keadaan telanjang bulat, dan cara menyalurkan jalan darah pada waktu mempergunakan ilmu itu. Pada hari itu, ketika pagi-pagi sekali, Lucian mendahului kekasihnya bangun dan pergi mandi di anak sungai. Kebetulan datang 9 orang mengantar barang mencari pendekar pedang terbang. Ketika bertemu dengan Tan Hui, para pengantar barang menyampaikan pesan agar Tan Hui segera pulang dan menikah dengan Liok San, sepupu istrinya. Tan Hui kaget ketika para pengantar barang juga menjelaskan siapa sebenarnya Lucian. Dan Lucian itu lah pemilik jarum merah beracun, sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari pengemis hati kosong. Saat Lucian kembali, secara baik-baik Tan Hui pamit pada Lucian untuk pulang memenuhi panggilan kakak iparnya. Namun Lucian mencegah. Terjadilah pertengkaran dan terungkaplah siapa sebenarnya Lucian. Maka mengamuklah Lucian. Lucian membunuh Tan Hui dan membuat cacat para pengantar barang. Sebelum meninggal, Tan Hui minta jika kelak kemudian hari anaknya menuntut balas agar Lucian menaruh belas kasihan. Semenjak peristiwa itu, mulailah nama Lucian dikenal sebagai seorang wanita seperti Dewi Kayangan yang menggairahkan untuk pria yang disukainya. Dan sebaliknya, bagi pria yang dibencinya, Lucian berubah menjadi iblis betina yang haus darah. Para pengantar barang yang masih hidup tentu saja merupakan pemberita yang baik. Maka sebentar saja, Lucian dijuluki setan kecil beracun. Kambusong sejak berusia 5 tahun sudah belajar membaca dan menulis. Setiap hari membaca kitab-kitab filsafat, kitab-kitab sajak dan agama yang isinya berhubungan dengan kebatinan, sehingga Kambusong sudah mempunyai pandangan yang luas, sudah dapat mempergunakan kebijakan dan dapat menangkap suara batin. Kambusong tidak pernah belajar silat karena menurut pandangan ayahnya, ilmu silat hanya mendatangkan pekerjaan kotor dan banyak menimbulkan permusuhan pribadi. Di usia 9 tahun, Kambusong memasuki dunia luar yang tidak pernah dikenalnya tanpa tujuan. Sudah tentu merupakan hal yang amat menyengsarakan. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia meminta pekerjaan kasar kepada siapa saja agar dapat makan. Setelah selesai biasanya Kambusong segera pergi. Pada suatu hari tibalah Kambusong di lembah Sungai Hai. Busong serentak kaget melihat seorang gila diseret penunggang kuda, sementara 4 orang berkuda lainnya mengawal di belakangnya. Namun orang gila itu menyanyi sambil menggerokoti paha kalkun. Busong berpikir orang gila itu jelas gila. Kenapa harus disiksa seperti itu? Tentu saja Busong tidak tahu bahwa orang yang dia sangka gila adalah Kweseng yang berjuluk pendekar sastrawan gila atau pendekar setan emas. Terdorong rasa kasihan, Busong berlari menghampiri orang gila itu dan bertanya kepadanya. Kemudian Busong memohon ampunan, namun diusir penunggang kuda dan mencambuk. Kini orang gila itu memandang kepada Busong, memandang ke arah jalur merah di pipi yang tercambuk, lalu berkata, "Bocah, kau lumayan. Kau mau tahu kenapa mereka ini adalah 5 ekor monyet yang hendak menangkap anjing? Akan tapi sayang sekali karena yang ditangkap adalah harimau. Nah, pergilah kau, sampai jumpa."
Biarpun kelihatan diseret-seret kuda, tentu saja sebetulnya itu disengaja oleh Kweseng. Malam tadi ia terlalu banyak minum arak yang dicurinya dari rumah makan tersebut di kota itu, sehingga membuat ia tertawa-tawa dan menangis seorang diri ketika 5 orang itu menyergap dan mengikat kedua tangannya dengan tali yang khusus dipergunakan oleh ahli-ahli silat untuk membelenggu lawannya. Dia hanya tertawa-tawa. Ternyata mereka adalah murid ketua dari perkumpulan silat monyet sakti. Mereka diperintah untuk menangkap penjahat yang telah mengganggu rumah suhunya. Karena Kweseng orang baru ditemui dan hanya berpura-pura gila, maka ditangkap untuk dihadapan kepada suhunya. Betapa kagetnya 5 orang yang penunggang kuda melihat suhunya yang berjuluk kepalan monyet sakti. Liongkeng menghormat dan menjura kepada sambil berkata, "Mohon pendekar sastrawan gila memaafkan perbuatan murid-muridku yang goblok-goblok ini." Seketika 5 orang itu bersujud mohon ampun. Kweseng tertawa dan menjura, "Wah, kenapa begini sungkan? Tidak aneh bila terjadi kesalahpahaman. Kalau tidak ada kejadian ini, maka aku dapat bertemu dengan Paman Liongkeng." Liongkeng tidak segan di depan murid-muridnya minta petunjuk Kweseng guna menyempurnakan ilmu pukulan sakti dan ilmu toyanya. Semua yang ada di situ sangat kagum bagaimana Kweseng yang diserang Liongkeng menghindar sekaligus memberi petunjuk penyempurnaan ilmunya. Kweseng dijamu oleh Liongkeng beserta murid-muridnya. Liongkeng duduk mengelus jenggotnya dengan wajah kelihatan murung. Liongkeng bercerita, minggu yang lalu anak angkatnya Biloan mendatangi tempat perjudian dan bermaksud menyadarkan para penjudi. Terjadilah keributan dan muncullah pengemis muda. Biloan bertanding dengan pengemis muda itu. Pertandingan sangat seru. Laki-laki muda itu melarikan diri sambil menyindir-nyindir. Biloan marah dan mengejar, sebentar saja mereka lenyap dari tempat itu. Paginya, Liongkeng mencari dan mendapatkan Biloan di dalam sebuah kuil kosong di hutan sebelah barat kota, namun tidak ingin pulang karena sudah menjadi istri Raja Pengemis. Akhirnya, Liongkeng dapat membawa pulang Biloan dalam keadaan tidak sadar. Di rumah, Biloan hanya menangis dan menyatakan hendak ikut Raja Pengemis. Dan 3 hari yang lalu, di depan Liongkeng, Raja Pengemis itu datang dan membawa Biloan. Dan Liongkeng tidak bisa berbuat apa-apa. Kweseng menyanggupi untuk membantu mengangkat nama baik perkumpulan silat monyet sakti. Tetapi soal Biloan yang telah memilih Raja Pengemis, itu masalah asmara yang rumit. Kweseng memasuki rumah judi Selaksa Bunga. Setelah menunjukkan sekantong uang perak yang dibawanya, Kweseng langsung menuju ke meja tengah yang paling ramai dan menantang pengocok untuk bertaruh uang 120 tael perak untuk angka ganjil, dan Kweseng menang. Pengocok dadu bingung dan pucat karena ia yakin hasil kocokannya genap. Tiba-tiba terdengar ketawa dari seorang pengemis yang berusia 50 tahun dan memerintah pengocok dadu untuk membayar. Pengocok dadu itu langsung membayar dan menyebut pengemis itu pangcu atau ketua. Siapakah pengemis itu? Dia adalah ketua dari perkumpulan pengemis Selaksa Bunga. Kurang lebih setengah tahun yang lalu, secara tiba-tiba rumah judi itu diberi nama Rumah Judi Selaksa Bunga. Setelah sesungguhnya terjadi perubahan hebat pada perkumpulan pengemis Selaksa Bunga. Perkumpulan pengemis itu secara tiba-tiba berubah sepak terjangnya dan dengan kekerasan menguasai rumah judi itu. Perkumpulan pengemis itu diketuai oleh orang tua tongkat setan. Sekarang ketua pengemis itu merebut kotak dan dadu dari pengocok dadu dan menantang Kweseng untuk mempertaruhkan semua uang peraknya beserta tangan kirinya untuk memperoleh keterangan dan kepastian bertemu dengan Raja Pengemis. Kweseng tetap memegang angka ganjil. Semua menjadi sangat tegang dan tidak ada yang berani bersuara ketika ketua pengemis itu mulai mengocok dadu. Terjadilah adu tenaga di mana ketua pengemis mengeluarkan seluruh kemampuannya sementara Kweseng hanya cengar-cengir sambil minum arak. Melihat ketua pengemis kewalahan, 4 orang tukang pukul mencabut golok dan langsung membacok Kweseng. Namun Kweseng diam saja bersamaan dengan golok tepat mengenai kepala dan membalik mengenai tukang pukul. Ketua pengemis itu terjengang dari kursinya
dan menunjukkan angka 3 atau ganjil. Tongkat setan menyadari jika pengemis muda itu bukanlah lawannya, langsung memberi informasi kepada bahwa di lereng sebelah utara Taisan, Raja Pengemis menanti kunjungan Kweseng. Kweseng keluar dan membagi-bagi uangnya kepada yang kalah sampai uang itu habis sama sekali, sambil memberi nasihat agar tidak datang lagi ke rumah judi, karena perjudian dapat merusak segalanya secara lahir dan batin. Setelah Kweseng berjalan pergi dari kota itu menuju ke selatan karena mendadak mencari Raja Pengemis di Gunung Taisan. Baru saja melangkah, Kweseng ditegur kalau perbuatannya sia-sia belaka. Kweseng tercengang mendapat teguran dari anak 10 tahun, bocah sinting. Karena sekarang kau katakan, kenapa perbuatanku tadi kau katakan sia-sia belaka? Karena perbuatan paman tadi bertentangan dua hal. Pertama, para penjudi itu tidak ada yang menyuruh. Mereka mau atau tidak adalah mereka sendiri yang memutuskan. Pokok sumbernya adalah terletak dalam hati. Maka perbuatan buruk hanya bisa dibetulkan pada dirinya sendiri. Inilah sebabnya, maka perbuatan paman tadi sia-sia belaka. Pengembalian uang takkan menolong mereka melepaskan kemaksiatan berjudi. Kweseng melongo seperti patung karena anak ini pandai membaca sajak atau kitab suci. Hal itu tidaklah mengherankan. Akan tetapi apa yang diucapkannya tidak lain bukanlah hanya hafalan dari kitab suci manapun, melainkan keluar dari pendapat dan pikiran berdasarkan pelajaran filsafat kebatinan yang menguraikan sebuah sajak. Kweseng kagum bukan main. Kedua, segala macam nasihat dan wejangan memanglah muluk-muluk dan enak didengar, akan tapi hanyalah suara yang keluar dari mulut. Apakah artinya semua kalau tidak ada kenyataannya dalam perbuatan? Oleh karena itu, perbaikilah dirimu sendiri sebelum engkau memperbaiki orang lain. Sayang, paman, uang sebanyak itu dihamburkan sia-sia. Mengapa tidak paman sisakan sedikit untuk membeli pakaian? Pakaian paman sudah begitu rusak, juga kaki paman telanjang tidak bersepatu. Tiba-tiba ada rasa haru menyelinap dalam hati Kweseng. Semenjak perantauannya, baru kali ini dia mendapat perhatian orang lain, dikasihi orang lain. Hal ini menimbulkan haru dan suka hatinya Kweseng. Girang dan melangkul anak itu. Anak yang baik, siapakah namaku? Aku bernama Busong, paman. Busong, nama yang indah dan gagah. Apa semu? Apa keturunanmu? Busong merut kening dan menggeleng kepala. Aku tidak menggunakan se, namaku cukup Busong saja, tanpa tambahan. Dan orang tuamu, siapa mereka? Mengapa kau meninggalkan rumah dan orang tuamu? Tiba-tiba Busong berhenti, lalu mengangkat tangan menjura kepada Kweseng. Maaf paman, terpaksa aku tidak dapat melayani bercakap-cakap dengan paman lebih lama. Aku pergi. Hai, tunggu dulu, mengapa kau tidak mau bicara? Sambil menoleh, Busong menjawab, orang bercakap-cakap harus jujur. Akan tetapi, aku terpaksa tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan paman. Aku tidak dapat dan tidak mau bercerita tentang diriku, tentang riwayatku, tentang keluargaku. Maka terpaksa aku harus meninggalkan paman. Hai Busong, kau kembalilah. Aku tidak akan bertanya-tanya lagi tentang dirimu, tentang keluargamu, ataupun orang tuamu. Bersambung ke jilid 9.